Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 12 semester pertama. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948 sampai 1965. Di tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan di tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsung peristiwa G30 SPKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji? Tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali di masa sekarang. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia di dalam bab ini akan kita bagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama ada pergolakan berkaitan dengan ideologi, yang kedua pergolakan berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama kita bahas pergolakan berkaitan dengan ideologi. Nah, termasuk dalam kategori ini itu ada 3 peristiwa pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun, yang kedua pemberontakan DITII, dan yang ketiga pemberontakan G30 SPKI. Di mana ketiga peristiwa ini masing-masing mengusung ideologi yang berbeda. PKI tentu saja dengan komunismenya, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Yang kedua, ada jenis pergolakan berkaitan dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, ada RMS Republik Maluku Selatan, dan peristiwa Andi Ajis. Nah, vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial dan kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Nah, baik APRA, RMS, dan Andi Ajis semuanya berhubungan dengan keberadaan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai. Dalam situasi ini, konflik pun terjadi. Yang ketiga, ada jenis pergolakan berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini ada persoalan negara federal dan BFO, yang kedua PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggadjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya ada negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. Nah, untuk BFO sendiri merupakan badan musyawarah negara-negara federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak kepada Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan untuk pemberontakan PRRI dan Permesta
itu merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau lebih condong kepada komunis. Nah, mungkin itu saja materi kali ini yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.